Oke, terima kasih ya Bapak Ibu untuk hadirnya sore ini. Ini kata Bu Mutiara tadi, apa ruang kolaborasi 3.4 ya? Iya, iya. Apapun istilahnya ya, yang penting kita harus bahagia ya. Ini kesempatan emas ya, setiap saat untuk bertemu adalah kesempatan baik untuk kita. Tentunya dengan harapan besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ya, khususnya untuk program pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Saya pengen kemarin Pak Sura kan ini ya, diberi kesempatan doa pakai bahasa Bali ya. Sekarang Pak Pande deh. Pak Pande gimana tuh? Coba Pak Pande silahkan. Makasih Bu. Tapi ya dalam kami bahasa Bali, bahasa Jawa juga hampir mirip. Ada mungkin tingkatannya ya. Saya tidak terlalu menguasai, tidak terlalu mungkin karena jarang memakai ya. Jadi ya, semua. Nah, untuk galah becik niki sedereng laksana yang napi wastan ngiring ngucarang bakti pun nggih ngawit nggih ngiring puput semua Bu semua. Suksma mengali Pak Pande ya. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu, kita ngobrol santai saja, yang mana bahasan kita adalah jurnal refleksi mingguan. Nah, pada saat mengerjakan ini di setiap hari, biasanya saya lihat Jumat itu sudah ada yang mulai ngerjakan nih, nyicil gitu ya. Kemudian ada Sabtu, ada Minggu gitu ya. Nah, kebanyakan Minggu ini. Nah, ada yang Bu Yulas itu, Bu Restu melihatnya besok ya Bu, karena akan saya tambahkan loka karya, begitu lucu gitu ya. Jadi unik-unik Bapak Ibu ya. Sudah mengerjakan, sudah dikirim, tapi bacanya saya diminta menunda begitu. Ya sah-sah saja, lucu-lucu pokoknya. Jadi saya berusaha menyesuaikan diri dengan gaya masing-masing. Jadi ya. Saya tidak pernah mengatakan benar salah dalam artian isi gitu ya. Terus cara menyampaikan, hanya saya beri umpan balik saran-saran begitu ya. Nah, silahkan untuk Bapak Ibu menyampaikan yang mana jurnal ini bisa diambil dari jurnal yang kemarin, minggu yang lalu. Ini nanti masih satu kali ya minggu ini, untuk hari Sabtu dibuat lagi tinggal satu ya. Nah, bisa dipaparkan di sini gambaran karya dari Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada salah, tidak ada benar begitu ya. Nanti kita bisa biar tahu wawasan masing-masing teman-temannya gitu ya. Kalau jurnal refleksi bisa saling mengintip enggak? Kan tidak bisa dan tidak sempat ya. Misalnya bisa pun tidak sempat itu. Oke. Silahkan siapa nih yang mau menyampaikan, urut aja ya. Kita ini mulai dari siapa? Silahkan untuk ini raise hand secara bergantian. Mana ini belum kelihatan tangan saya ya. Oke, Pak Sura duluan. Silakan Pak Sura. Setelah Pak Sura siapa? Ayo, raise hand. Seperti murid aja. Oke, Bu Yulas. Makasih. Silakan Pak Sura. Terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi saya ingin berbagi tentang apa yang saya tuliskan gitu. Biasanya di share screen Ibu. Oke nih, yang share screen. Mohon izin saya share screen.
Kalau saya sendiri biasanya menuliskannya lebih suka bergaya sebuah cerita. Jadi runut kisahnya jadi seperti catatan harian. Di sini saya tuliskan apa saja yang terjadi dalam minggu itu. Jadi mulai dari kegiatan CGP-nya, bahkan kegiatan lain di luar CGP pun saya tuliskan gitu. Agar Ibu Restu itu membaca bahwa saya punya kegiatan lain juga gitu. Mungkin menarik, nanti biasanya kadang menarik perhatian, terutama yang ada dengan adat budaya itu biasanya mendapat perhatiannya Ibu Restu di sana gitu. Jadi semua aktivitas saya sempatkan untuk saya tampilkan. Kalau memang ada foto-foto saya tambahkan. Apa yang terjadi pada saat itu saya tuliskan biasanya. Jadi saya akan melihat tanggal, kalender. Saya mengingat-ingat mulai hari Senin biasanya. Hari Senin ada apa ya? Saya ngapain hari Seninnya? Setelah itu apa yang terjadi, apa hasilnya itu saya perlihatkan semuanya. Jadi agar juga dapat tulisan yang banyak gitu. Dapat gambar-gambar yang banyak, jadi saya tambahkan. Sehingga kelihatan banyak isinya. Jadi di sini kemarin saya awali dari awal sedikit ya. Jadi jurnal ini seperti yang saya ceritakan adalah jurnal terakhir yang akan satu kali sebelum jurnal penutup seperti itu. Jadi jurnal ini dimulai dengan siklus demonstrasi kontekstualnya pada tanggal tersebut. Jadi saya kisahkan pada tanggal itu juga saya melakukan ANBK ulang. Jadi saya ceritakan di sana. Dan juga kegiatan-kegiatan berikutnya saya ceritakan, termasuk saya sosialisasi dengan kepala sekolah tentang rencana saya melakukan rencana tindak lanjut dan juga pelaksanaan program yang berdampak pada siswa saya sampaikan di sana. Jadi saya perlihatkan fotonya, kemudian aktivitas saya dengan anak-anak saya tampilkan, juga pendampingan apapun yang terjadi artinya terlaksana, termasuk juga pertemuan saya di MGMP, di mana saya di sana juga men-share tentang guru penggerak. Gitu. Beberapa mungkin ada yang ya acuh tak acuh, tapi ada juga yang memperhatikan dan peduli seperti itu. Jadi ya seperti itulah dimanapun kita memberikan sosialisasi ada yang terima dan tidak. Dan terakhir dari Sabtu adalah kegiatan lokakarya. Dan saya mendapat komentar banyak dari teman-teman di MGMP karena hanya 2 pria, yang lainnya wanita, seperti itu. Ya, seperti itu tulisan saya di jurnal. Jadi saya hentikan berbagi. Oke, saya kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sura. Jadi itu Bapak Ibu seperti itu. Berarti di MS Word dulu ya Pak Sura, terus dipindahkan di LMS begitu ya tekniknya? Biar punya arsip Ibu. Kalau Iya, dari apa-apa nah, saya punya arsip. Jadi ini penting sekali untuk diketahui para CGP yang baru kan, untuk bagaimana teknik yang bagus lah untuk antisipasi mungkin gagal pada saat sinyal atau apa tidak hilang sama sekali ya, punya arsip begitu. Oke, terima kasih Pak Sura, memang gayanya seperti itu, jadi ceritanya detail dan ditambah-tambahi gitu ya, diimbu. Jadi tidak hanya terkait PGP, tapi hal-hal yang lain tapi bisa juga disambungkan ke PGP ini. Suasana di sekolah, bahkan teman-teman begitu. Terima kasih Pak Sura. Silakan Bu Yulas. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Setelah Bu Yulas siapa ya? Biar siap-siap. Bu Mutiara. Setelah Bu Mutiara siapa? Ibu Bu. Sudah Bu Lisa ya. Oke, makasih. Bapak Ibu sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke, maaf. Slow. Oke, nah kalau sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun. Oke, Bapak Ibu mau izin sharing kalau tadi Pak Sura gayanya kan bercerita begitu ya. Kalau saya lebih suka biar gampang dilihat gitu loh, biar on point. Jadi saya pakai tabel. Jadi seperti ini. Ada judulnya, ada nama kelas,
sama fasilitator pengajar praktik. Kemudian dari nomor 1 tanggalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kegiatannya apa, ini sesuai dengan sesuai dengan jadwal ya saya isi. Kemudian di kanannya refleksi. Biasanya saya screenshot LMS-nya. Nanti kan ini untuk bekal kita ya, biar ingat, oh begini dulu rupa LMS-nya kita, biar kita nggak lupa. Misalnya setahun, 2 tahun lagi kita buka kembali. Kemudian saya jelaskan, kemudian ini kegiatan di hari Selasa. Saya juga jelaskan, saya juga isi link tugas saya di sini, bisa diklik. Kemudian saya juga isi apa yang kurang dari tugas saya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang kurang, apa alasannya, kemudian bagaimana saya memperbaiki. Juga ada penjelasan sedikit tentang tugas yang saya buat. Nah, kalau seperti ini, kalau ada Vicon, biasanya saya tampilkan screenshot-nya. Nah, ini koneksi antar materi. Saya paling suka pokoknya screenshot komentar-komentar yang diberikan oleh Bu Restu. Ini nanti mengingatkan saya bagaimana saya harus berkomentar kepada murid-murid saya supaya apa yang saya sampaikan itu menyentuh, seperti komentar-komentar Bu Restu yang selalu, umpan balik dari Bu Restu yang selalu menyentuh. Seperti itu. Seperti biasa, ini linknya, ini aksi nyatanya, dan ini ternyata saya lupa, mohon maaf ya Bu Restu. Kemarin saya minta tolong sama Bu Restu karena kebiasaan saya buat kumpul jurnal itu di hari Jumat. Di awal itu saya sudah berkomitmen untuk kumpul jurnal hari Jumat. Jadi Sabtunya saya kosongin dulu karena saya mau isi lokakarya. Ternyata saya lupa. Mungkin nanti sambil jalan akan saya isi lagi. Nah, seperti itu. Di bawah ada tanggal dan tanda tangan. Saya sukanya kolomnya karena saya orangnya bosenan, jadi saya warnai kolomnya, warna-warni seperti itu. Mungkin nanti kalau ada bisa kolom tabel ini bisa berlatar bunga, mungkin nanti Pak Sura bisa bantu. Nanti saya isi biar menarik, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja sharing dari saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Yulas. Nah, berarti pertemuan ini nagih ya sekalian. Saya tunggu. Kemarin katanya jangan dibaca dulu Bu Restu. Loh kok jangan dibaca, sudah hari gini nggak membaca jurnal, gimana kerjaan saya numpuk lah. Gitu. Maaf, akhirnya tetap aja saya baca, loh kok belum ada ini lokakaryaku belum ada juga gitu. Terus lihat komentar saya Bu Yulas, komentar saya kan saya itu ya. Iya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya komentar benar-benar saya lihat ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Itu paparan dari Bu Yulas luar biasa, gayanya ada beda dalam bentuk tabel gitu ya. Sama-sama menarik semuanya gitu ya. Terima kasih. Silakan Bu Mutiara. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Restu dan rekan-rekan. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin dari kedua teman-teman yang sudah presentasi, Bu Yulas dan Pak Sure, berbeda dengan cara saya dalam membuat jurnal refleksi. Karena setiap saya membuat jurnal refleksi ini, saya langsung menuliskannya di LMS tanpa lewat Microsoft Word atau Google Doc terlebih dahulu, lalu saya copy linknya. Saya langsung menuliskannya di LMS. Nah, gaya untuk penulisan mungkin hampir mirip sama dengan Pak Sure, di mana setiap membuat jurnal refleksi, saya seperti membuat buku diari atau curhat
tentang kegiatan apa yang sudah saya lalui selama 1 minggu di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya bercerita tentang apa kegiatan yang dilalui, tanggal berapa kegiatan tersebut, serta apa yang saya rasakan pada saat menjalankan kegiatan tersebut. Nah, dalam kegiatan tersebut juga saya lampirkan dengan foto seperti di sini yang terakhir di minggu ini kemarin kita elaborasi pemahaman. Ini saya foto, saya screenshot lalu saya masukkan ke dalam jurnal refleksi saya. Nah, di sini saya menuliskannya dari hari ke hari, misalnya dari hari Senin kegiatannya apa, lalu hari Selasa kegiatannya apa, hari Rabu, Kamis, Jumat, sampai di hari Sabtu kemarin loka karya. Yang saya sayangkan di jurnal refleksi ini tidak bisa membalas komentar, karena yang paling saya nantikan biasanya pada saat menulis jurnal refleksi di hari Minggu atau di hari Senin pagi saya buka apa sudah dibalas atau belum dengan Bu Restu, apakah sudah dibaca belum jurnal refleksinya, karena komentar dari Bu Restu paling saya nantikan sekali untuk mengomentari kegiatan yang sudah dilalui selama 1 minggu, karena menurut saya komentar dari Ibu Restu sangat membangun sekali, sangat memotivasi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, karena kan terkadang pada saat pengetikan terutama typonya sering salah, jadinya saya kurang cermat, harus saya cermati lagi. Sangat sederhana sekali teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutiara. Nah, tentu saja kita tidak luput dari saya. Ya, tipe penulisannya Bu Mutiara sama dengan Pak Sure ya. Ya, paparan. Untuk berikutnya mungkin saran dari Pak Sure atau cara dari Pak Sure bisa diambil Bu Mutiara untuk supaya punya arsip ya, gitu ya. Nah, kemudian komentar saya biasanya kadang-kala saya sentil tentang tipe ya, padahal saya sendiri juga kadang-kala terjadi kan, kadang-kala saya cepet-cepetan juga melakukan kesalahan, tapi tentu saja itu tidak kita sengaja ya. Nah, biasanya juga kalau ingin yang detail gitu tentang penulisan yang WB ya, maksudnya penulisan yang benar gitu. Kalau salah ketik sih kita biasanya hal yang tidak disengaja sih ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Mutiara. Ya, sama-sama Ibu Restu. Silakan Bu Risa. Terima kasih, izin share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Iya, ini saya gayanya berubah-ubah, Ibu. Saya senang mencoba. Jadi pada waktu pertama kali saya membuat jurnal refleksi itu, saya buatnya dalam bentuk video. Bisa terlihat? Bisa, Ibu. Nah, ya terlihat. Iya. Ini sudah ditonton sebanyak 1475 kali ya. Kemudian untuk minggu berikutnya saya rubah lagi modelnya. Saya seperti bunglon ya, berubah-ubah. Kemudian coba saya lihat. Nah, seperti ini. Sudah terlihat perubahannya? Belum Ibu Risa? Belum. Belum. Baik, sebentar. Kemudian di minggu ke-6 atau sudah mulai sih dari minggu kedua itu saya sudah rubah. Di minggu ke-6 saya rubah lagi bentuknya menjadi model 4F. Ini saya adaptasi dari contoh-contoh
jurnal refleksi yang ada di LMS, saya coba sesuaikan dengan apa yang saya alami di sini. 4F ini ada fact, feel, finding, dan future. Seperti ini. Di fact atau peristiwa saya ceritakan apa yang saya betul-betul alami selama seminggu terakhir, kemudian perasaan saya curahkan, pembelajaran yang saya ambil dari materi-materi atau kegiatan-kegiatan dalam minggu tersebut, penerapannya di masa depan seperti apa. Nah, kemudian di setiap kegiatan saya jelaskan seperti itu. Demonstrasi kontekstual peristiwanya seperti ini, saya kemudian selipkan juga link-link kegiatan saya di sana atau hasil karya saya, perasaan saya saat mengerjakan pembelajaran, kemudian penerapannya di masa depan. Nah, seperti itu. Di setiap kegiatan saya jelaskan dengan model 4F. Seperti itu. Terus, nah, kemudian di minggu kira-kira masuk di modul 2.3 ya, mulai masuk modul ini saya rubah lagi. Saya rubah lagi modelnya. Sebentar. Bisa terlihat teman-teman? Bisa, Bu. Ya, ini jurnal refleksi saya yang ke-23. Jadi di sini saya ada mulai dari jadwal. Ini memudahkan saya sendiri untuk nanti menjelaskan di dalam bentuk tabel. Model ini dikembangkan oleh Richard Church dan Marison. Saya adaptasi juga dari LMS, saya coba model ini, apa ya bedanya, itu saya ingin tahu saja. Kemudian di tabel ini ada tanggal, di sini saya ceritakan tujuan dari setiap kegiatan, kemudian perasaan saya, foto-foto kegiatan, link-link hasil karya saya sebagai pengingat nanti. Kemudian nah ini ada ngobrol bareng, saya selipkan di sana. Kemudian karena seperti kata Bu Mutiara tadi, saya tidak bisa membalas komentar Ibu di dalam jurnal refleksi, jadi saya screenshot di sini, saya selipkan, kemudian saya balas di sini ya Bu. Nah, setelah itu saya rangkum semua kegiatan itu ke dalam bentuk bagan seperti ini. Ya. Di sisi kanan ini ada apa sih kemampuan saya, apa yang telah saya raih di dalam kegiatan minggu ini. Jadi misalnya setelah pembelajaran ini saya mampu menggambarkan aset yang ada di sekolah. Kemudian di modul 3.3 saya mulai ada gambaran tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian di pojok kanan bawah ini saya gambarkan perasaan saya setelah melakukan pembelajaran minggu ini. Terus di kiri bawah saya menceritakan target saya berikutnya setelah mempelajari modul-modul pada saat seminggu terakhir ini. Dan yang paling di pojok kiri atas setelah pembelajaran minggu ini akhirnya saya memahami bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya sebisanya mengurangi fokus pada masalah dan kelemahan namun berupaya melihat dari berbagai sisi positif. Jadi ini artinya refleksi saya, umpan balik untuk saya sendiri, apa yang harus saya benahi, apa yang bisa saya tambahkan setelah pembelajaran ini. Seperti itu, salam guru penggerak, jurnal refleksi saya berubah-ubah, model dan kegiatannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Restu.
Terima kasih Bu Risa. Nah, jadi Bapak Ibu akhirnya memperoleh gambaran ya pekerjaan rekan yang lain ya. Bu Risa gayanya berubah-ubah. Gayanya berubah-ubah gitu ya dari setiap pekannya. Kemudian setiap harinya disampaikan ya, dijelaskan begitu. Terima kasih ya untuk jawaban dari komentar atau umpan balik saya ya, dibalas di situ dan juga saya baca kembali. Oke. Halo Adek, menyapa nih putranya Bu Ita nih. Halo sayang. Pinter ya. Bangun tidur ya? Oke. Berikutnya siapa nih yang mau memaparkan? Silakan. Siapa? Pak Pande, silakan Pak Pande ya. Selamat datang Bu Yayu. Ada Bu Yayu ya di perjalanan sepertinya Bu Yayu. Iya. Selamat datang mengikuti teman-teman diskusi nih ya Bu Yayu. Ya, saya lihat aja dah. Iya. Makasih. Ada di jalan ya. Iya. Setelah Pak Pande siapa nanti? Tidak harus semua ya. Oh, Bu Ari ya. Iya, oke. Setelah Bu Ari ada lagi enggak yang mau menampilkan? Tidak harus semua menampilkan, enggak apa-apa ya, karena kita targetnya kan 1 jam ya. Rencananya 1 jam aja ya. Oke. Silakan Pak Pande. Ya. Makasih Bu, sempatnya izin share presentasi. Oke, terima kasih sempatnya. Kurang lebih saya sama seperti teman-teman yang lain. Saya mengadopsi dari LMS juga. Secara umum saya mencoba semua model yang ada di LMS dan pernah, kecuali video saya belum pernah. Kurang percaya diri mungkin. Saya belum pernah mencoba video, artinya refleksi mingguan dalam format video. Dalam model yang ada di LMS, semua saya pernah coba. Menulis di langsung pernah juga, dan secara di Google Doc atau G Drive dan share ke LMS. Untuk minggu kemarin saya awal ya modelnya saya sering ngirim ke ibunya dalam bentuk PDF, dan seperti ini kurang lebih minggu 3 model segitiga. Nah ini lagi biar sedikit nulis. Hari Seninnya model segitiga gini. Selasa teknik model di scroll, adopsi di LMS. Pertanyaannya saya cantumkan, dan ini yang model papan cerita yang bergambar, ada gambarnya. Minggu kemarin kita sama Bapak Lukman Fajar Purwoko, cerita reflektif bergambar storyboard. Ya, untuk hari elaborasi 1, 2, 3, 4 fotonya. Kurang lebih seperti ini. Model berikutnya hari Kamis, model 4 MAT. Pertanyaan jawaban saya cantumkan. Sering typo, dikoreksi juga sama ibunya.
Ya, mungkin pas saya ingat ya bahasa asing huruf miring, tapi sering tipu. Dan saya mencoba model 4F yang dalam bentuk diari kayak Ibu Mutiara, Pak Ade Sura. Tapi menulisnya saya kadang-kadang tidak baik dalam menulis sebenarnya. Ya paling 4 paragraf. Tapi ini lumayan, muter-muter saya buatnya. Makasih. Yang model 4F dalam deskripsinya. Ya, demikian Ibu Restu, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Pande. Nah, itu gaya Pak Pande, Bapak Ibu. Dan bedanya setiap pekannya ya, setiap pekannya. Jadi semua lengkap tuh Pak Pande. Ada yang model kayak topi-topi itu, warna-warni topi itu juga ada. Jadi semua pernah dicoba kecuali video ya. Kecuali video. Pak Pande, kurang pede gimana sih? Harus pede ya, mulai kalau perlu besok video, Pak. Iya, ya. Besok video ya. Jelas, Bu. Bu Risa pertama video, Pak Pande besok terakhir video gitu. Tidak harus Pak Pande ya, ini guyon aja ya. Kan kita tidak boleh memaksakan ya. Sesuai gaya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu, jadi Pak Pande seperti Bu Risa perharinya ya, seperti Bu Yulas dan sebagainya perharinya dirinci, dan beberapa teman tadi perharinya dirinci. Ya, jadi perasaan perharinya setiap tahapan itu dirinci semua. Jadi perasaannya, ilmu apa yang didapatkan, kemudian perasaannya bagaimana, perubahan apa yang diperoleh, dan rencana kedepannya apa setiap harinya. Nah, tapi ada juga yang gaya menyampaikannya langsung seperti Bu Risa yang di akhir tadi, langsung semuanya begitu dalam satu pekan juga ada. Itu ini mungkin Bu Ari yang gaya seperti itu ya Bu Ari. Saya hafal ya Bapak Ibu ya. Jadi gaya masing-masing CGP ini hafal gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang salah di sini. Gayanya berbeda. Bu Ita pun gayanya simple gitu ya, seperti Bu Ari gitu ya Bu Ita ya. Bahkan jarang sekali memberi foto. Sudah saya komentari, Bu Ita diberi foto ya, ini lebih menarik dan untuk jejak inilah kegiatannya begitu ya. Tapi Bu Ita tetap senangnya sederhana gitu ya. Gaya masing-masing gitu ya Bu Ita ya. Oke. Tapi masih ada kesempatan satu kali besok kan buat jurnalnya. Silakan kalau ingin berbeda dengan wawasan dari teman-teman tadi ya. Nah, silakan Bu Ari untuk memaparkan. Terima kasih Bu. Pak, izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Bu. Ini untuk jurnal refleksi minggu ke-23. Saya paparkan mulai per hari. Hari Senin saya ambil dari LMS untuk kegiatan yang dilakukan per hari, per tanggal. Kemudian dalam jurnal refleksi saya juga mencantumkan foto kegiatan. Hampir sama dengan teman-teman yang lain juga. Selanjutnya di sini juga saya mengisikan link tugas berupa link YouTube. Untuk kesan-kesannya saya tulis pada akhir. Demikian pemaparan dari saya.
Oke, terima kasih Bu Ari. Betul ya. Singkat Jadi sekali. betul ya yang saya sampaikan ya. Jadi saya hafal gaya Bapak Ibu nih ya. Bu Ari seperti itu, dan kertasnya selalu putih begitu ya. Kalau Bu Yulas kan tabelnya diwarna-warni gitu ya. Nah, ini ada Bu Ari ya. Kalau Bu Ari itu juga tabel tapi putih warnanya. Jadi saya hafal ya. Gitu. Nah, silakan masih ada 1 kali besok kalau ingin berbeda, ingin sesuatu yang berbeda ya. 1 kali besok. Harapannya berbeda. Mengapa? Di LMS disebutkan. Di LMS itu di panduannya disebutkan diupayakan berubah berbeda. Tidak tetap. Ya, tidak tetap. Tapi saya tidak pernah ya minta berbeda kan di komentarnya, tidak pernah, karena saya biarkan aja. Saya biarkan aja gitu ya. Nah, jadi besok adalah kesempatan jika ingin berbeda, begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau memaparkan? Waktunya masih ada nih, sekitar 16 menit lagi mungkin. Siapa? Bu Deni, bisakah share screen? Bu Deni ini ya. Bu Deni bisa memantau kah? Sinyal kayaknya jaringan ya Bu Deni, Bu Kade juga. Semuanya yang nggak bisa ini kamera kayaknya terkendala sinyal. Nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup banyak tadi yang dipaparkan. Intinya Bapak Ibu. Oh ya Bu Deni, bagaimana Bu Deni? Halo Bu Deni, silakan mungkin mau memaparkan ya. Menyampaikan contoh jurnal refleksinya. Maaf Ibu, pakai HP saya gini joinnya. Oke, Bu Deni ya, gayanya Bu Deni itu 1 paparan untuk 1 pekan. Ya, jadi seperti sudah simpulan gitu ya, sudah simpulan. Yang didapatkan apa, perasaannya bagaimana, perubahannya didapat apa, kemudian rencana ke depan apa, begitu. Apakah salah? Tidak. Benar juga. Ya, jadi tidak ada yang salah di sini karena LMS juga tidak diminta harus per hari, tahapan itu harus per hari, tidak. Tapi kalau per hari tentunya lebih rinci, lebih bagus ya, lebih rinci, lebih bagus, lebih detail, karena kan perasaan setiap tahapan berbeda kan, bisa saja berbeda. Misalnya pada saat tes gitu, perasaan Bu Yulas pada saat tes berdebar-debar begitu ya. Ternyata pada saat tahapan ruang kolaborasi cerah ceria kan berbeda setiap ininya ya, gitu. Bisa dirinci tiap hari, tidak harus jadi itu begitu. Tapi jadi 1 tidak apa-apa gitu ya. Tergantung cara memaparkannya kan. Tergantung cara memaparkannya, dijelaskan perasaannya yang didapatkan tuh pada saat apa begitu ya. Jadi intinya setelah melihat tayangan teman-teman ini, silakan komentar dari Bapak Ibu bagaimana? Silakan. Nah, ini berarti refleksi kegiatan ini. Bagaimana kita merefleksikan kegiatan saat ini? Silakan yang mau menyampaikan. Silakan, Bu Risa. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata jurnal teman-teman keren-keren semua, kemudian berbagai macam tipe karakter. Dari sana saya melihat teman-teman itu seperti apa. Kalau saya kayaknya mirip Pak Pande, suka yang berubah. Cuman kalau saya tuh kalau Pak Pande kan per lembar seperti itu, ada bermacam-macam. Kalau saya konsisten dari minggu ke ini, kemudian setiap minggunya itu berubah. Setiap berapa minggu berubah. Paling saya berubahnya 3 atau 4 kali seperti itu. Dari teman-teman saya belajar tentang apa namanya, masih banyak yang harus saya tambahkan. Misalnya dari saya kurang menambahkan nama pengajar praktik kayaknya Ibu. Di awal itu saya hanya menambahkan nama Ibu di fasilitator. Tapi di bagian akhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada Ibu fasilitator, rekan CGP, kemudian pengajar praktik.
Dan saya tertarik punyanya Pak Pandey itu ada yang segitiga itu, mungkin saya mau adaptasi nanti. Dan gaya bercerita dari Pak Sure sama Bu Mutiara dan Bu Yulas dan juga dari rekan-rekan yang lain. Bu Risa, ya. Bu Risa kalau ingin menyontoh yang model Pak Pandey itu, tapi alasannya Pak Pandey tadi bisa didengar ya, supaya sedikit ngetiknya. Iya. Ya, silakan ya. Tergantung mau berekspresi yang mana begitu ya. Iya. Ya, silakan teruskan Bu Risa, gimana? Ya, seperti itu saja Ibu. Nanti saya akan tambahkan dari kekurangan-kekurangan tadi yang saya telah sampaikan. Terima kasih Bu, rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Risa. Jadi kan kita semakin tahu ya dan kekurangan kita dan apa yang akan kita lakukan setelah ini gitu ya. Silakan Bu Ari. Terima kasih Bu, teman-teman. Dari yang saya lihat tadi, jurnal refleksi teman-teman cukup menarik sekali. Saya merasa jauh jurnal yang saya buat dari yang teman-teman buat itu sangat bagus sekali, lengkap sekali. Dan saya sangat senang sekali dapat bergabung dengan kelompoknya Pak Pandey, sekarang Bu Risa, Bu Yulas, Bu Mutiara, Pak Sure, dan Bu Ari, Bu Ita. Senang sekali bisa bergabung sekarang, ngobrol langsung bagaimana tugas-tugas yang dibuat oleh kelompok mereka. Semoga nanti tugas-tugas yang dibuat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa saya tiru, bisa saya jadikan contoh untuk membuat jurnal refleksi berikutnya. Semoga bisa seperti bunglon juga nanti, seperti kata Bu Restu tadi, seperti bunglon. Dan menurut Bu Risa tadi, bagus sekali dan lengkap sekali. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ari. Ini loh ya, contoh paparan refleksi diri. Pasti terbuka gitu, terbuka untuk perubahan diri ya. Jadi refleksi itu kan sangat penting ya. Nah, kalau kita ingin maju tentu saja kita terbuka gitu. Wah, itu seperti ini, kita harus bagaimana gitu ya. Jadi tidak menutup diri tentu saja, membuka diri. Dan ini kesempatan baik bisa bertemu semua kan di sini, tidak ada kelas A B ya, semuanya bisa kumpul gitu. Saling berbagi ya, saling berbagi. Sehingga acara ini bisa menginspirasi gitu ya, saling menginspirasi gitu. Intinya tadi ya, terima kasih juga ya, komentar saya dibaca ya. Karena intinya komentar itu sangat penting. Kemudian pada tugas-tugas, silakan yang belum membaca komentar saya, karena disitulah inti ilmunya. Mungkin yang saking sibuknya, umpan balik di tugas-tugas itu belum sempat terbaca, silakan dibaca lagi, karena disitulah ilmunya. Terima kasih Pak Pandey dan yang lainnya ya, yang sudah memperhatikan komentar umpan balik saya dan melakukan perubahan ya. Maksudnya, misalnya nih, di tugas jurnal Pak Pandey terakhir kan nggak ada kritikan saya tentang tulisan ya, karena semuanya sudah betul. Sepengetahuan penglihatan saya. Bu Risa kan sudah membaca ya komentar di jurnal saya ya. Terkait tulisan pun masih saya kritisi. Nggak apa-apa, karena itu disitulah ilmunya, disitulah ilmu yang didapat, inti ilmunya gitu. Kalau standar-standar saja ngapain gitu ya. Kita kualitasnya ya, kualitasnya gitu. Pak Pandey kalau tulisan miring kalau bahasa asing menuliskannya miring, ya, semuanya sudah luar biasa ya. Terima kasih untuk perhatiannya gitu. Ya, Bu Risa mau menyampaikan sesuatu? Setelah itu Pak Sure ya. Iya, begini Bu. Saya di jurnal refleksi misalnya, Ibu mengomentari ada salah tulis atau ketik yang bahkan saya sendiri tidak menemukan Ibu. Yang mana ya? Yang itu sampai saya cari di pakai ini find gitu, find. Begitu saya ketik find itu baru saya temukan, saya baca yang mana yang dibilang Ibu Restu ya. Seperti itu Bu. Begitu telitinya Ibu Restu dalam mengkritisi tulisan, setiap tulisan. Saya sampai tertawa sendiri, mentertawakan diri sendiri Bu.
kok saya sendiri tidak menemukan Bu Restu. Kok Bu Restu ketemu seperti itu. Itu saja pengalaman lucu untuk saya gitu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pengertiannya Bu Risa. Semua itu saya lakukan untuk kita semua ya, untuk kualitas dari program guru penggerak tabah. Oke, terima kasih. Pak Sura silakan. Terima kasih Ibu. Jadi dari pemaparan teman-teman tadi banyak inspirasi, karena kami ini saya berpikir harus ditulis di LMS itu. Maksudnya setelah penampilan Pak Pande, nanti dia pakai PDF. Karena pengolahan dengan Word itu dengan bisa menjadi lebih menarik. Aslinya kadang saya kelola tidak seperti di LMS, bentuk kalau di LMS kan datar dia urutan ininya. Kalau di sana bisa lebih buat bergaya. Gitu. Tapi selama ini saya tidak. Begitu saya copy, dia pasti jadi datar di sana. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih atas inspirasi-inspirasinya. Setelah ini saya buat yang lebih berwarna, Ibu. Ya, ditunggu Ibu ya. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Sura. Saya yakin kok teman-teman itu luar biasa bisa berkarya, apalagi Pak Sura yang latar belakangnya IT kan. Ya, ternyata karena belum paham bahwa sebenarnya bisa berupa link kan, begitu ya Pak Sura ya. Ya, kita tunggu aja karya Pak Sura ya untuk jurnal berikutnya. Siapa yang mau menyampaikan lagi sesuatu di sini sebelum kita akhiri? Silakan, ada? Bu Kadek mau menyampaikan sesuatu, Bu Ita, Bu Deni, Bu Ari, Bu Yayu mungkin mau menyampaikan sesuatu. Terganggu ini Bu sinyalnya di jalan, soalnya bergoyang-goyang. Iya, dalam perjalanan. Yang penting ini lancar perjalanannya Bu Yayu. Terima kasih dipantau ya kegiatannya. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, kegiatan kali ini sangat berharga ya, sangat berharga, sangat menyenangkan, tahu wawasan, nah, wow, gitu ya. Loh, ternyata jurnal teman-teman keren-keren gitu ya. Bukan berarti jurnalnya Bapak Ibu itu bukan keren, tapi kan bisa lebih berwarna, bisa lebih bervariasi, bisa tidak monoton. Bu Mutiara juga mikirnya paling sama dengan Pak Sura. Lah, kenapa kemarin saya buatnya kok selalu di LMS langsung ya, gitu ya. Ya gitu ya Bu Mutiara ya. Oke, dan Bu Kade, Bu Ita, Bu Ari, Bu Deni, Bu Ari double ya, Bu Ari dua-duanya double. Bu Risa, Pak Pande, Pak Sura, Bu Yulas, Bu Yayu, terima kasih ya kedatangannya. Intinya jurnal refleksi seperti yang sudah dipaparkan teman-teman tadi, yaitu apa yang diperoleh, perubahan apa yang didapatkan, perasaan yang ada di dirinya, kemudian apa yang akan dilaksanakan, bahkan bisa menceritakan baiknya, hal-hal positif menghargai diri ya, maksudnya ini loh prestasiku pada tahapan ini, dipaparkan di situ. Itu memang jurnal refleksi itu adalah dokumentasi perasaan ya, dokumentasi perasaan, gagasan gitu ya, ide-ide, dan memang itu untuk mengenal diri sendiri, jadi sangat bermanfaat, mengenal diri sendiri, jadi menghubungkan antara teori dan prakteknya gitu ya. Nah, kemudian intinya adalah untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan kualitas diri untuk tahapan berikutnya. Gitu. Saya kira cukup. Ini sangat bermanfaat ya untuk jurnal terakhir besok. Saya tunggu jurnal yang berbeda ya. Nah, ini tantangan untuk teman-teman ya. Mana nih supaya berbeda? Saya yakin bisa, Bu Ari. Saya yakin bisa. Jadi ini silakan nanti saling WA pribadi ya untuk ilmunya gitu. Dan ini saya share-nya nanti di media sosial, insya Allah banyak bermanfaat untuk CGP setanah air. Terima kasih ya. Ayo difoto dulu, dokumentasi silakan. Bu Deni belum bisa ini ya.
Bu Yayu, bisakah muncul Bu Yayu untuk dokumentasi Bu Yayu? Sebentar aja Bu Yayu. Oh, Bu Yayu masih repot ya, mungkin. Sip. Silahkan itu, mumpung muncul Bu Yayu. Oke, terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Bapak Ibu, tadi kabar-kabarnya kan ada ini ya, katanya mau ada tugas di Bali gitu ya. Semoga tidak ada perubahan ya. Semoga tidak ada perubahan, karena tadi sudah di-share kemana-mana ternyata ada ini dari Satkernya, jangan di-share dulu, mungkin ada perubahan gitu. Wow. Makanya saya tidak berani share karena belum resmi ya. Semoga saja tidak ada perubahan, sehingga kalau ke Bali ada kemungkinan untuk bertemu secara langsung gitu ya, melepas rindu ya. Semoga sehat selalu semuanya ya, bisa bertemu langsung Bu Yayu ya. Bu Yayu ya. Semuanya gitu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Adakah? Iya, sampai ketemu di Sanur ya Pak Pande, di sana ya Pak Pande. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya, tentunya ilmunya sangat bermanfaat untuk sore ini ya. Oke. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan selalu, masih ada perjalanan tahapan demi tahapan ya. Saya tunggu jurnal refleksi yang berbeda untuk besok. Pastinya keren ya. Oke. Dadah Adek, dadah. Terima kasih. Yang doa siapa nih di akhir? Gantian? Siapa yang mau doa akhir? Bu Ari. Bu Ari pakai Y. Ayo Bu Ari pakai Y. Sinyalnya baguskah Bu Ari? Kayaknya kurang ini ya. Itu gambar asli atau bukan Bu Ari ya, itu ya foto ya. Oke, Bu Yulas bisakah doa akhir Bu Yulas? Bahasa Bali? Ya, saya berusaha Ibu. Ya, bisa. Oke. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ini. Inggih semeton titiang sareng sami sedurung irage muput acara puniki ngiring berdoa dipersilahkan. Puput. Maaf ya bahasa Bali saya kurang kalau dibandingin bapak-bapak. Terima kasih Bu Yulas ya, walaupun saya tidak ngerti detail tapi maksudnya paham ya. Jadi sebelum acara ini diakhiri kan begitu ya tadi ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Semoga lancar ya semua tugasnya, tugas BPGP maupun tugas-tugas di rumah, tugas di sekolah, di masyarakat. Sukses selalu. Selamat sore. Terima kasih Bu Yayu, teman-teman. Terima kasih Bu Restu, Ibu Yayu. Izin live Ibu. Ya, silakan. Makasih Bu Risa. Izin live Ibu. Ya, silakan. Nih, Bu Ari. Maaf Ibu, tadi terlempar. Oh iya, Bu Ari. Iya, tadi loh. Kok itu gambarnya Bu Ari apa foto gitu ya? Iya, nggak apa-apa Bu Ari. Iya. Iya, benar. Kayaknya beneran, tapi kok diam? Oh, berarti jaringan ini. Iya Ibu, maaf Oke. Ibu. Sehat selalu ya. Iya. Gimana? Maaf. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa karena jaringan sih iya. Terima kasih Bu Ari ya hadirnya di kegiatan ini. Oke, sampai jumpa ya.